Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah terjadi pada akhir zaman ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawat khadda'at, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq, wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin, wa yantiku fiha ar-ruwaybidah." Qila wa mar-ruwaybidah? Qala ar-rajulu tafa fi amril 'amah. Yang artinya akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang yang jujur malah didustakan. Pengkhianat dipercaya, sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu Ruwaybidah ikut berbicara. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud Ruwaybidah? Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas. Zaman sekarang sudah banyak kaum Ruwaybidah yang bermunculan di tengah masyarakat, terutama di media sosial. Betapa banyak orang-orang dari kalangan awam kemudian ikut berkomentar, bahkan ikut membahas urusan agama yang dilakukan bukan pada bidang yang dia kuasai. Dia tidak mengaji kitab-kitab atau turas dari kalangan para ulama, tapi tiba-tiba berbicara masalah agama, sehingga banyak sekali kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan, terutama pemahaman dan akidah. Ada contoh misalnya seorang yang dikenal ahli makanan, misalnya Dr. Sugeng Sugiharto yang ahli di bidang makanan tiba-tiba berbicara masalah nasab. Ini jelas bukan pada keahliannya. Yang ini bisa merusak tatanan di tengah masyarakat. Ada juga tokoh yang tidak terbiasa bergaul dengan kalangan beretnis Arab, sehingga menyamakan antar marga padahal tidak memahaminya. Contoh di kalangan etnis Arab itu ada bangsa Ba'abud, ada bangsa Barabud. Ini jelas berbeda. Kalau bangsa Ba'abud itu dari kalangan Syarifah, sedangkan kalau bangsa Barabud ini dari kalangan masyayikh. Namun karena tidak paham terhadap masalah marga atau etnis di kalangan orang Arab, tiba-tiba disamakan antara Ba'abud dengan Barabud, padahal ini dua marga yang berbeda. Jadi kalau di Indonesia marga Ba'abud di kalangan orang wanita itu Syarifah, kalau Barabud bukan Syarifah tetapi kalangan masyayikh. Ada juga contoh Barakba dengan Barobba. Kalau didengar secara telinga sepintas dikira sama, padahal berbeda. Kalau Barakba itu di kalangan Habaib atau Syarifah, sedangkan kalau Barobba ini di kalangan masyayikh. Nah ini kalau tidak paham tiba-tiba berbicara masalah seperti itu, ya jelas ini termasuk kalangan Ruwaybidah. Ada lagi contoh lain, zaman sekarang sudah bermunculan seperti ada orang yang tidak jelas bagaimana cara berpikirnya, keilmuannya tidak jelas. Tiba-tiba mengaku bahwa dia sebagai orang yang ahli dalam bahasa Suryani atau bahasa Makoli. Tapi aneh, dia mengaku sebagai ahli bahasa semut dan bisa mengejar para malaikat. Kemudian mengatur segala sesuatu, tapi jelas tidak terbukti. Ini tiba-tiba diakui sebagai seorang wali kutub. Kan aneh ini, tidak jelas keilmuannya bagaimana gitu. Nah ini sudah terjadi di tengah masyarakat. Bahkan yang mengaku bisa berkomunikasi dengan bahasa hewan atau semut dan lain sebagainya, ini termasuk bertugas mencetak para wali. Subhanallah.
Nah, ada lagi di kalangan yang aneh-aneh Ruwaibidho adalah orang yang tiba-tiba menisbatkan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama An-Nisa. Kan aneh. Dan juga dia mengatakan bahwasanya Nabi Adam dan Ibu Hawa itu saudara kembar. Yang demikian-demikian ini yang telah diprediksikan muncul di akhir zaman oleh Nabi kita Muhammad SAW dan diberi nama Ruwaibidho. Ini sangat berbahaya bagi akidah umat Islam. Mudah-mudahan umat Islam tidak mudah terkecoh dengan tipu daya kaum Ruwaibidho dan kembali mengikuti pendapat para ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga bermanfaat.